Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini mungkin agak berbeda. Biasanya kita membahas fikih faraid atau fikih waris. Berhubung momen kita hari ini sedang berada di bulan Dzulhijjah, ya. Tanggal berapa, Pak, Bu? Tanggal 7 atau tanggal 8? Udah masuk 8 ya. Kalau dalam penanggalan Hijriyah itu perubahan harinya maghrib. Perubahan harinya maghrib, ya. Jadi ini sudah masuk maghrib, berarti sudah masuk tanggal 8. Berarti ini udah hari Senin kalau dalam penanggalan Hijriyah. Udah hari Senin, insyaallah tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 hari Selasa hari Arafah, ya. Al-Hajju Arafah, haji puncaknya di Arafah. Kemudian nanti hari Rabu insyaallah kita masuk ke Idul Adha, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mengingatkan bahwa ini tanggal 8 Hijriyah Zulhijjah, ya. Tanggal atau 10 hari pertama Zulhijjah. Ini sebenarnya nilainya itu seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, namun sayangnya kita kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan semangat, ya. Kita lihat banyak jamaah yang bersemangat beribadah, semangat sholat tarawih, semangat i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Dan juga ibadah di malam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah bahwa ternyata ada 10 hari yang juga nilainya sama seperti 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bedanya apa? Kalau di 10 akhir bulan Ramadan, waktu utamanya untuk beribadah adalah malam. Sedangkan 10 hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, waktu utamanya adalah di waktu siang, ya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Atau kama qala. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah beramal solehnya, ya. Artinya tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Maka kata para ulama maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, yaitu siang-siangnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak lebih baik?" Maka kemudian Rasulullah juga menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun tidak bisa menandingi amalan-amalan yang kita kerjakan selama 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Bisa. Illa rajulun, ya, kecuali seorang laki-laki yang jahada binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan membawa nyawanya, badannya maksudnya, dengan membawa hartanya dan tidak pulang dengan membawa apa-apa.
ya habis hartanya, nyawanya juga terbunuh, meninggal di jalan Allah. Nah, ini baru bisa menandingi pahala orang-orang yang beramal di 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang kita berada di dalamnya. Makanya Rasulullah menganjurkan fa'aksiru, ya, perbanyaklah berzikir, minat takbir, banyak takbir, wa tahlil, tahlil, wa tahmid, dan juga tahmid, ya. Kita perbanyak amal di 10 awal bulan Dzulhijjah, berzikir, kemudian juga puasa. Besok ada puasa Tarwiyah, kemudian puasa Arafah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang fikih berkurban, ya. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kurban itu Bapak Ibu sebenarnya adalah bahasa Arab yang istilah Indonesia yang sebenarnya di dalam bahasa Arab tidak digunakan. Jadi kalau kita ke Arab sana, kita bilang mau kurban gitu, itu ternyata di Arab itu nggak ada. Ya, apa itu kurban? Nggak tahu mereka. Seperti halal bihalal. Halal bihalal itu kata bahasa Arab, tapi ini istilah bahasa Indonesia. Kalau kita tanya ke orang Arab, halal bihalal, apa itu halal bihalal? Iya, memang halal itu bahasa Arab, halal Arab, tapi istilah itu nggak ada. Ya, di Arab ada istilah kurban, tetapi bukan seperti kurban yang kita pahami, yaitu ketika Idul Adha kemudian menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih onta, ya. Ternyata kurban itu makna dalam bahasa Arab istilahnya adalah al-udhiyah. Ya, al-udhiyah secara bahasa, udhiyah adalah binatang yang disembelih pada hari Idul Adha. Ya. Udhiyah itu sendiri dari kata duha. Duha itu waktu setelah matahari terbit kemudian naik, ya, setinggi tombak, yang dimana kita melakukan sholat syuruk, setelah itu sampai waktu menjelang zuhur. Itulah waktu yang utama kita untuk berkurban, ya, waktu yang afdol untuk berkurban, makanya dinamakan udhiyah, ya. Nah, kemudian secara istilah adalah ma yudzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'it makhsusah, yaitu hewan yang disembelih dengan tujuan untuk bertakarub kepada Allah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita menyembelih hewan kambing tujuannya untuk pesta, mungkin kita lagi ada hajatan, lagi mau pesta, beda. Itu bukan kurban, itu bukan udhiyah. Ini niatnya adalah takarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di hari nahar. Hari nahar itu hari Idul Adha, ya, atau hari tasyrik dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu istilah kurban yang benar adalah udhiyah. Adapun kurban, kalau kita ngecek di Al-Qur'an, kita semua mau nyari nih di Al-Qur'an atau mungkin di Maktabah Syamilah gitu, ya. Itu ternyata kurban itu diistilahkan sebagai definisi persembahan kita kepada Allah, baik itu berupa binatang ataupun yang lainnya, ya. Makanya ketika Qabil dan Habil berantem gitu, ya, memperebutkan saudarinya, Qabil ternyata dijodohkan dengan saudarinya yang kurang cantik, Habil dijodohkan dengan saudarinya yang cantik. Nggak terima nih, akhirnya perang, akhirnya berantem. Akhirnya keduanya suruh apa? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, ingatlah ketika keduanya qarraba qurbanan, ya, mempersembahkan. Qarraba itu dari kata dekat. Artinya dia itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah agar mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, agar Allah dekat kepada dia.
Nah, karena Qabil ini seorang petani, dia persembahkan hasil pertaniannya, tapi dipilih yang buruk-buruk. Hasil pertaniannya yang jelek, dia persembahkan. Habil ini seorang peternak, ya. Dia pilih kambing yang terbaik. Hanya kemudian nanti kalau ada api dari langit membakar, ya, yang terbakar itu berarti yang diterima. Ternyata yang dibakar adalah kambingnya Habil. Ternyata kurbannya atau hasil pertaniannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilah kurban yang benar, ya. Jadi kita sering situ, Pak. Kita itu mengambil istilah dari bahasa Arab, tetapi maknanya ternyata telah bergeser dari makna aslinya. Makna yang lebih tepat atau istilah yang lebih tepat, kurban itu udhiyah. Cuma lisan kita mungkin sulit, ya. Lisan-lisan biasa makan jengkol, makan pete, mengucapkan udhiyah itu enggak enak, enggak fasih. Enaknya apa? Kurban. Kadang ada yang parah, korban gitu. Yang ini ada panitia korban ini. Korban, kalau korban berarti ada korban kecelakaan, korban perasaan, ya. Nah, oke. Ini secara istilah saja. Kemudian dalam Islam, Bapak Ibu, ada beberapa istilah-istilah ini, ya, yang hampir sama dengan makna udhiyah atau makna kurban. Tadi kurban seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sesuatu yang dipersembahkan hamba kepada Allah, baik berupa hewan ataupun bukan hewan. Tadi Qabil mempersembahkan apa? Hasil pertanian. Habil mempersembahkan hewan, ya. Kemudian ada istilahnya hadyu, ya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Jangan kalian potong rambut kalian ketika sedang berhaji sampai hadyunya itu, binatang hadyunya sampai kepada tempatnya. Apa itu hadyu? Nah, hadyu adalah binatang yang dipersembahkan kepada Allah ketika kita ihram, ya, karena kita melakukan haji tamattu ataupun melakukan haji qiran. Semua jamaah yang pakai hajinya tamattu maka harus bayar dam, bayar hadyu namanya, ya. Atau meninggalkan melakukan larangan ketika sedang ihram, maka dia harus membayar hadyu, ya. Dam, kita sering nyebutnya dam, ya, sering nyebutnya dam, ya. Istilah lainnya adalah al-hadyu. Atau binatang yang cuma-cuma kita persembahkan kepada Allah, kita tidak punya salah, kita tidak melakukan pelanggaran, kita tidak melakukan haji tamattu juga, itu juga dinamakan hadyu. Ya, secara singkatnya hadyu adalah hadiah. Hadiah kita kepada Allah. Entah hadiah cuma-cuma atau mungkin karena kita melakukan pelanggaran gitu. Kemudian yang ketiga ada istilahnya akikah. Akikah itu binatang yang disembelih karena berterima kasih kepada Allah karena lahirnya anak. Ya, kita menyembelih binatang atas terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat, ya, tidak cacat, tidak meninggal dunia, ya, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki berarti 2 kambing, perempuan satu kambing, itu namanya akikah. Kemudian ada fara'. Nah, ini mungkin jarang kita dengar. Ada istilahnya fara'. Dulu di zaman jahiliyah, Pak, kalau mereka punya onta, ya, kemudian ontanya ini lahir, biasanya onta pertama atau apa istilahnya, anak onta namanya apa tuh? Kalau anak kambing kan bahasa Jawanya apa? Cempe gitu ya. Anak sapi pedet. Anak onta, habis anak onta deh. Ini onta pertama ini. Onta pertama yang punya anak pertama dari onta ini. Kita asuh ini onta, terus setelah itu lahir. Ini anak pertama. Biasanya kebiasaan mereka orang jahiliyah, kalau lahir anak pertama dari seekor onta, itu anaknya itu disembelih. Anaknya disembelih. Agar apa? Agar nanti onta ini, induknya ini berkah. Agar induknya ini nanti banyak anaknya. Jadi yang pertama itu langsung disembelih.
dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhannya. Ya, ada apa? Lata, Uzza, Manat, punya patung-patungnya. Biasanya mereka itu ketika sembelih kemudian nanti darahnya dilumurin ke patung-patung mereka. Itu untuk mendapatkan keberkahan dari patung-patung mereka, ya. Kemudian setelah Islam datang, kebiasaan ini masih dilakukan. Tapi bedanya apa? Dulu mereka menyembelih untuk patung-patung mereka, sekarang mereka menyembelih untuk Allah. Ya, jadi ketika onta mereka baru lahir nih, ini anak pertama disembelih, tapi atas dasar syukur kepada Allah. Alhamdulillah anak ini onta ini, induk ini bisa melahirkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada atirah. Atirah itu dzabihah kana ahlu jahiliyah yadhbahunahu fil ashril awal min Rajab. Sembelihan yang disembelih pada 10 hari pertama bulan Rajab. Ini punya kebiasaan dari jahiliyah dahulu, itu punya kebiasaan 10 awal bulan Rajab mereka itu menyembelih binatang-binatang, tetapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Ya, nah setelah Islam datang masih ada sebagian kaum muslimin yang melakukan, tetapi niatnya bukan untuk Tuhan-Tuhannya, tapi disembelih untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istilah-istilah dalam syariat ya, ada kurban, ada hadyu, ada aqiqah, ada farah, ada atirah ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kurban, atau lebih tepatnya ya udhiyah ya, udhiyah. Yang pertama dari pensyariatannya, Pak. Jadi kurban ini sejarah pensyariatannya ini kalau di dalam Islam sebenarnya tahun 2 Hijriah. Jadi di zaman ketika periode Mekah itu belum ada perintah. Karena fokus 13 tahun di Mekah itu Nabi berdakwah tauhid ya, berdakwah tentang akidah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah tahun kedua baru ada perintah untuk berkurban ya. Namun tradisi kurban itu sudah ada sejak 2600 tahun yang lalu. 2600 tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad, itu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Karena jaraknya itu dari Nabi Isa ke Nabi Ibrahim 2000 tahun, Pak. 2000 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. Tapi berarti jaraknya berapa? 2600 tahun. Itu tradisi menyembelih itu masih ada. Bedanya kalau di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menyembelih kurban untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kemudian zaman setelahnya orang-orang jahiliyah ya, orang jahiliyah menyembelih kurban bukan untuk Allah, tapi untuk berhala-berhala mereka ya. Nah, bahkan di zaman Nabi Ibrahim ini ya, Nabi Ibrahim sebelum menyembelih putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini terkenal sangat dermawan ya. Bahkan beliau itu kalau makan, kalau nggak ada temennya itu nyari temennya ya, cari ayo kalau bisa ada yang bertamu ke saya, makan bersama saya gitu ya. Kalau makan pun beliau kalau nggak segan-segan, kadang sampai nyembelih sapi gitu. Nabi Ibrahim terkenal setiap tahun itu berkurban. Bahkan beliau ketika berkurban setiap tahun itu kurbannya, ini dalam satu riwayat jelaskan ya, dengan 1000 ekor kambing, kemudian dengan 300 ekor sapi, dan dengan 100 ekor onta. Masya Allah. Kira-kira kaya atau enggak? Kaya banget, Pak. Kalau dinominalkan itu mungkin ya 15 miliar. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kaya banget. Kaya sekali. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun ketika kurban, ketika haji wada, kurbannya berapa? Nabi Muhammad 100 onta. Wah, satu onta berapa? 50 juta. 50 dikali 100 berarti berapa? 5 miliar. Masya Allah. Ya. Dan Nabi Muhammad setiap tahun kurban, Pak. Dari mulai tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat itu setiap tahun terus kurban, gak pernah ditinggalkan. Makanya para ulama pun sebagian menganggap kurban adalah wajib
Ya, ada juga yang menganggap sebagai sunnah muakkadah. Nah, kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun itu kurban dengan kurban yang nilainya fantastis itu, orang-orang berbicara, Nabi Ibrahim masya Allah ya, hebat sekali ya. Kurbannya 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, hebat sekali. Ternyata kedengeran sama Nabi Ibrahim. Kedengeran. Kalau saya punya anak pun, kalau Allah minta pun, saya mau saya sembelih ini anak. Kalau Allah yang minta. Kebetulan ketika itu Nabi Ibrahim usianya sudah tua, nggak punya anak dan ingin sekali punya anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Usianya sudah sekitar 102, belum punya anak Pak. 102, istrinya sekitar 90 tahun, belum punya anak. Kira-kira umur 90 tahun bisa hamil nggak? Nggak bisa hamil. Tapi karena ini mukjizat. Halo, tes. Aduh habis ini. Habis baterai. Tes. Baterai habis ya? Tes. Ya. Halo, tes. Halo. Ya. Tapi karena ini mukjizat, ya. Jadi ya terjadi aja. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim punya anak, ya, Nabi Ismail, kemudian diasuh setelah falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ternyata setelah anaknya ini sudah berusia, sudah bisa lari-lari lah. Balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu lari-lari. Qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ya wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi. Kenapa? Tes. Ya, ini arafil manam anni azbahu. Saya melihat kamu di mimpi, saya menyembelih kamu wahai Ismail. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, Pak. Mimpinya Nabi beda dengan mimpinya kita. Dan mimpinya berkali-kali, ya. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya. Sampai akhirnya kemudian Nabi Ibrahim apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajudu, bisa nih. Udah bisa. Tes. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja Bapakku yang diperintahkan kepadamu, insyaallah saya akan bersabar. Nah, akhirnya kemudian setelah itu, ya, Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pisaunya ini, Pak. Kemudian dibawa ini Nabi Ismail ke daerah Mina. Sekarang daerah Mina, Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umroh, sudah haji, ya, bisa membayangkan tempatnya seperti apa. Kemudian di sana sudah diterlentangkan itu Nabi Ibrahim, pisau juga sudah disiapkan. Kemudian Nabi Ibrahim ditutup mukanya. Kemudian ketika mau disembelih nggak bisa, ya. Kemudian Allah ganti dengan seekor kibas, ya. Nah, itu ternyata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nabi Ibrahim ini lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya. Ya, Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sejarah pensyariatan kurban. Dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad 2600 tahun. Setelah itu pun tidak langsung, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, tidak langsung disyariatkan. Ya, baru tahun 2 Hijriah kemudian diperintahkan untuk berkurban dengan ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ya. Sungguh kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Allah memberi kita nikmat banyak apa? Ya.
Banyak sekali Pak. Kita kira-kira ini sampai gede gini Pak, sudah berapa liter air yang sudah kita minum? Sudah berapa liter beras yang sudah kita makan? Sudah berapa oksigen yang sudah kita hirup? Kalau dirupiahkan berapa coba? Ya, Allah minta sedikit dari uang kita untuk kita sisihkan. Kira-kira kita bisa nggak memotong ya sebagian dari uang kita, ya kita lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada harta kita. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian selanjutnya dari hadis Nabi juga banyak sekali. Contohnya ini, dohan Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Ya, terkadang Nabi itu berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, kalau yang 100 tadi di tahun Haji Wada. Ya, kemudian juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki harta yang cukup untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Makanya ini dalil madhab Hanafi yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ini madhab Hanafi ya. Ini kemudian juga ada hadis lain bahwa tidak ada amal yang paling baik yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar selain menyembelih kurban. Gitu Pak. Jadi amal yang paling baik di tanggal 10 apa? Mengalirkan darah kurban. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, seandainya kita bersedekah dengan nilai yang sama, kita bersedekah 4 juta, yang satu melakukan kurban, ya, membeli kambing ataupun patungan sapi, maka lebih afdol berkurban daripada bersedekah dengan nilai 4 juta tadi. Kemudian selanjutnya ijma, ini juga sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa kurban adalah ijma disyariatkan. Nah, apa hikmahnya? Hikmah berkurban yang pertama adalah sebagai ujian, Pak. Yang pertama adalah ujian. Jadi Allah ingin menguji kita. Ketika kita dikasih harta, kita dikasih amanah, apakah kita genggam terus? Ya, apakah kita akan pelit dengan harta kita? Ketika Allah minta sebagian sedikit dari harta kita, apakah kita akan terus genggam atau tidak? Ini hikmahnya. Sebagai apa? Sebagai kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim syukur, Pak. Kalau syariatnya Nabi Ibrahim diterapkan di kita, coba gimana? Maksudnya apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, mau nggak kita nyembelih anaknya masing-masing? Tentu nggak mau. Lebih baik kita beli kurban aja daripada kita nyembelih putra kita sendiri atau putri kita sendiri. Ya, lebih baik kita menyembelih hewan kurban kemudian kita sembelih. Ya. Kemudian bersyukur dengan berkurban ini sebagai bentuk syukur kita. Syukur ini ada 3 caranya. Yang pertama dengan menggunakan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Habis makan kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Habis bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini bersyukur dengan lisan. Ada bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita terima, Pak, harta yang kita miliki, ya, kemudian kesehatan yang ada pada diri kita, semua nikmat yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah. Kita yakin itu semata-mata amanah titipan dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keringat kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu amanah dan ujian dari Allah. Allah ingin melihat dengan harta yang ada pada diri kita, mau nggak kita menyisihkan sebagian harta kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya dengan berkurban ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Orang yang berkurban ini akan terhapuskan dosa-dosanya, ya. Kemudian yang ketiga, dengan berkurban kita bisa menyantuni para du'afa, Pak. Ya. Dulu itu ada kisah, Pak. Kisah ini nyata. Kisah
Abdullah bin Mubarak. Beliau seorang tabi'in, bahkan seorang ulama pembesar tabi'in. Wafat pada tahun 181 Hijriah. Ketika beliau sedang berhaji, ya mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisahnya. Ketika beliau sedang berhaji, beliau bermimpi. Beliau sedang tertidur di Mina, sedang mabit di Mina. Di dalam mimpinya beliau melihat ada dua malaikat yang sedang berbincang-bincang. Malaikat pertama berkata, kamu tahu nggak berapa dari ribuan jemaah haji ini yang hajinya diterima oleh Allah? Berapa dari ribuan jemaah haji ini yang dosanya diampuni oleh Allah? Malaikat kedua nggak tahu. Malaikat kan hanya tahu yang diajari oleh Allah, nggak tahu berapa. Maka kemudian malaikat ini bilang, tidak ada satupun yang diterima hajinya oleh Allah. Ya, anak kecil. Tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah, Pak. Ya. Akhirnya kecuali hanya saja ada seorang laki-laki dari Damaskus, namanya Muwafaq al-Iskafi. Ya, beliau adalah seorang tukang sol sepatu. Ya, tetapi gara-gara dialah seluruh jemaah haji dosanya diampuni oleh Allah, hajinya diterima oleh Allah. Akhirnya terbangun ini Abdullah bin Mubarak. Langsung setelah beliau menyelesaikan ibadah haji, langsung berangkat ke kota Damaskus mencari orang tersebut. Sampai di kota Damaskus, kemudian mencari ini tukang sol sepatu ini, akhirnya ketemu. Ya, setelah ketemu dengan Muwafaq al-Iskafi, penasaran. Kamu telah ngamalin apa? Kok bisa gara-gara kamu kemudian seluruh jamaah haji tahun ini dosanya diampuni oleh Allah, diterima hajinya oleh Allah? Maka kemudian Muwafaq pun bingung, loh, emang saya harus ngelakuin apa? Ya, nggak ada amalan yang saya lakuin. Ya. Kemudian beliau berpikir lagi, mungkin ini. Akhirnya Muwafaq al-Iskafi cerita, saya itu setiap hari kerjanya adalah berkeliling ya untuk mencari apa? Orang yang mau ngesol sepatunya. Ya. Kemudian setiap hari penghasilan yang saya dapatkan sebagian untuk makan dengan istri, dengan anak, sebagian saya tabung. Ya, walaupun kecil tapi saya tabung untuk haji. Tiap berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai pada tahun sudah terpenuhi modal tabungan untuk berangkat haji. Pada tahun itu kemudian istri saya yang sedang hamil tiba-tiba datang membawa piring, ya. Kemudian istri saya bilang, "Mas, tolong mintakan makanan di tetangga kita. Saya mencium aroma yang sangat wangi, masakan yang sangat wangi, ya. Tolong minta sedikit, saya ngidam, lagi hamil, ya." Akhirnya ini Muwafaq al-Iskafi langsung keluar rumah dan mencari sumber aroma ini, bau masakan ini. Kemudian diketoklah tetangganya ini. Ternyata setelah dibuka pintunya, kemudian Muwafaq al-Iskafi ingin meminta sedikit masakan dari ibu tersebut. Nah, kemudian ibu tersebut pun ragu-ragu, ya. Oke, kalau Anda ingin meminta masakan dari saya, tetapi sebelum saya kasih, tolong dengarkan kisah saya terlebih dahulu. Kalau setelah mendengar kisah saya kamu masih mau minta masakan saya, silakan minta. Kalau enggak ya silakan, ya. Akhirnya kemudian ibu ini menceritakan dirinya, saya adalah seorang janda, ya, yang anak saya masih kecil-kecil, suami saya habis meninggal. Kemudian setiap hari ya saya nggak bisa memberi makanan yang layak kepada anak saya. Sampai 1 minggu akhirnya habis, tidak ada makanan. Akhirnya anak saya menangis, saya pun keluar rumah. Ketika keluar rumah, saya melihat ada tetangga yang membuang bangkai, ya, bangkai kambing. Kemudian saya dekati bangkai kambing tersebut, saya potong sedikit dari bangkainya itu. Kemudian saya bawa pulang, kemudian saya masak agar anak saya itu tenang, agar anak saya itu tidak nangis, tidak rewel, ya. Nah, inilah yang masakan yang ingin kamu minta. Silakan kalau Anda masih berminat, ambil saja, ya.
Begitu mendengar kisahnya itu Muafak itu langsung menjerit Pak, langsung pecah hatinya. Betapa bodohnya saya, bertahun-tahun saya bisa menabung, bisa makan, bisa menabung untuk berangkat haji, tetapi ada tetangga saya yang kemudian kelaparan. Ada tetangga saya yang janda ditinggal mati oleh suaminya, anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, ambil semua uangnya, dikasihkan semuanya kepada janda tersebut. Gak jadi berangkat haji. Tetapi apa? Sebab Muafak inilah kemudian jamaah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya pun diampuni. Nah, ini kisah Muafak al-Iskafi. Nah, makanya di Idul Adha ini lah Pak, momen kita untuk berbagi kepada kaum duafa. Mungkin di antara kita ada yang bisa makan daging hanya ketika Idul Adha saja. Ya, hari biasanya ya makannya ala kadarnya saja. Makanannya hanya tahu, tempe, ya, kangkung. Untuk makan daging itu sangat sulit, hanya menunggu hari Idul Adha saja. Maka inilah momen kita untuk berbagi untuk orang-orang yang tidak bisa merasakan enaknya daging. Apalagi daging kan harganya cukup mahal. Nah, inilah hikmah kenapa disyariatkannya ibadah kurban. Kemudian selanjutnya Pak, hukumnya. Ini ada 4 madhab ya. Madhab yang pertama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Oh iya betul. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Kok salah satu waktunya nggak bisa kalau sudah. Oh gitu. Oh iya, siap ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlalu lama ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان